Kalau diterjemah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah yang berasal dari kitab, dan mereka menjual ayat tersebut dengan barang yang sedikit, harga yang murah. Iwadul hakiran, maksudnya mereka itu menjual. Ketika kata-kata menjual berarti ayat yang sudah mereka miliki diberikan kepada orang lain yang diganti dengan imbalan yang sangat tidak berharga. Yaitu namanya duniawi. Duniawi seisinya, bumi seisinya, bahkan alam semesta seisinya, itu ketika ditukar dengan barang yang hak, yang dari Allah itu benar-benar nyata, itu ibaratkan adalah sesuatu yang hina, rendah, nggak ada bandingannya. Orang yang demikian itu tidaklah memakan apa yang mereka makan, kecuali mereka memakan api dari neraka. Maksudnya mereka itu memakan makanan haram yang menjadi sebab mereka masuk ke neraka di hari kiamat. Jadi ketika kita itu menjual ayatnya Gusti Allah untuk kepentingan apapun, maka nanti kita itu sama saja berarti memakan barang kita itu yang berasal dari menjual ayat itu. Ibaratkan kita itu memasukkan diri kita sendiri ke neraka. Jadi jangan nyalahnya wong liya lan mlebu neraka, iku polahe awake dhewe. Wala yukallimuhumullahu yaumil qiyamah, dan Allah tidak akan mengajak bicara kepada mereka di hari kiamat. Ini menandakan Allah itu murka kepada mereka. Jadi kata-kata tidak diajak ngobrol ya, kayak sampean kalau koncone sing biasanya ngobrol gak ngobrol satu karo lambe karo kendakane. Nah, itu berarti namanya tidak diajak bicara. Itu maksudnya adalah Allah itu benar-benar murka kepada orang yang kayak gitu. Wala yuzakihim, dan Allah tidak akan membersihkan mereka dari dosa-dosanya. Jadi masuk walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat menyedihkan, yang rasa sakitnya itu sampai bisa menembus hati. Sebab ngaji Nawadir mau diomongke cara Allah untuk membersihkan kita dari dosa adalah dengan cara apa mak? Dungone awake dhewe ora dikabulke. Ngoten lho, paham ta? Mau dongane awake dhewe karepe awake dhewe sing kita aturkan oleh Gusti Allah itu tidak diijabahi, tidak disembadani, ora dikabulke, itu berarti termasuk tanda kita punya dosa, betul nggih, yang menyebabkan doa kita itu tidak diijabahi, diijoli dengan terhapusnya dosa kita. Jadi caranya Allah untuk membersihkan orang-orang yang berdosa itu dengan cara kayak gitu. Nek wis gak dibersihkan dari dosa, maka walahum adzabun alim, mereka akan mendapatkan adab yang menyedihkan. Ulaika alladzina syarabu dhalalata bil huda wal adaba bil maghfirah. Mereka itu adalah orang-orang yang menjual hidayah, atau mereka adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan diganti dengan baru. Mereka adalah orang-orang yang membeli kesesatan ditukar dengan hidayah yang mereka miliki, dan mereka juga membeli adab dengan ditukar, dengan diganti dengan menggunakan pengampunan Allah. Fama asbaru alanna, betapa mereka itu kuat menahan api neraka. Kita namanya sebuah ta'ajub. Fama asbaru alanna, betapa kuatnya mereka menahan api neraka, betapa sabarnya mereka menahan api neraka. Juga aslinya gak betah, cuma gunung ngerasa nih. Kemudian sih ada satu quotes dari Sayyidina dari petinju Muhammad Ali, ketika beliau ingin maksiat, ingin menentang dawuh Allah, ingin melanggar, ingin maksiat, kan gawa korek sebenarnya disumber ini ya, di sore tangane ini gak usah dibuang, misalnya kita dipanjur sak jam. Kalau kuat panasnya ya berarti ya silakan lakoni maksiat. Bener, kamu ketemu ngono, kata maksiat dulu, kasih maksiat apa kamu dhisik. Yang maksiat mripate ya aja. Soalnya kan ngono ya, awang ini genine ngene. Obong ora panas apa gak? Iku masih api duniawi, belum apinya neraka. Belum api
ukhrawi, neraka iku mau. Ngoten nggih. Asline itu gak ada siapapun menungso sing iso kuat menahan apinya neraka, tapi karena terkuasai oleh nafsu. Nggih, saya bilang nafsu karena lebih umum. Lek dikatakan kafir ya terlalu terlalu keras itu nanti. Maksudnya adalah ulaikal katimuna ikhtaru ma tajibu binar alamat tajibul bil jannah. Mereka orang-orang yang menyembunyikan perkara yang hak, perkara yang batil, perkara yang benar, kebenaran ditutupi, itu sama saja mereka itu memilih apa yang sudah mereka miliki diganti dengan apa yang belum mereka miliki. Napa niku? Yang mereka miliki berupa pengetahuan tentang keagamaan, tentang amal sholih, tentang riyadhah dan lain sebagainya, yang bisa membuat kita itu masuk ke neraka, ke surga, diganti dengan mereka memilih sesuatu yang bisa menyebabkan masuk ke neraka. Niku napa? Rupa duit. Dan sing duit itu berdasarkan dari menjual ayat-ayatnya Gusti Allah. Loh, kenapa kok demikian? Dzalika bi anna Allah nazala kitaba bil haqq. Karena sudah diterangkan orang yang sudah belajar kitab Gusti Allah. Nggih. Itu wis diterangke kalau di dalam kitab Allah itu berisi tentang perkara-perkara yang hak. Kalau perkara yang hak sudah diketahui oleh seseorang, maka yang jadi tuntutan bagi dia itu melaksanakan perkara hak tersebut. Orang kok tambah didelik nih, kudune disampaikan, ngono lho, ora tambah didelike. Maka karena itu di sini itu diibaratkan ulaikal ladzina ishtarabu dhalalata bil huda wal adaba bil maghfirah. Kenapa dikatakan mereka menjual hidayah, menjual maghfirah diganti dengan kesesatan dan adab? Karena mereka itu sudah mendapatkan hidayah, sudah mendapatkan maghfirah tapi diganti. Mulai dari begini dikatakan ikhtaru tafsirani. Nggih. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi syiqaqin ba'id. Dan sesungguhnya orang-orang yang berbeda-beda, yang memperlakukan kitab Allah dengan cara yang berbeda, itu sungguh berada dalam keraguan yang jauh. Maksudnya ai bi an amanu bi ba'di kutubillahi ta'ala wa kafaru bi ba'diha. Ya iki panggawa Yahudi saja nih. Orang-orang yang beriman terhadap salah satu kitabnya Allah tetapi tidak iman dengan kitab yang lain. Iman dengan Taurat, gak iman dengan Injil. Iman dengan Injil, gak iman dengan Quran. Benar. Iman dengan Quran mesti iman sama Injil. Kayaknya namanya Quran itu mewajibkan kita. Nah, iman dengan Quran ikut iman Injil karo Taurat dengan catatan Injil dan Taurat yang belum dirubah. Betul. Betul. Nanti diketahui ini orang-orang sing mungkin orang Yahudi Taurat, iman dengan Taurat, gak iman dengan Injil, gak iman dengan Quran. Wong sing iman dengan Injil, gak iman dengan Taurat, iman dengan Injil, gak iman dengan Taurat dan Quran. Itu pasti mereka akan mendapati ayat-ayatnya itu rancu dan mereka akan terus berdebat di antara mereka sendiri. Jadi mau kayak orang Yahudi lah. Orang Yahudi jangan dikira orang Yahudi itu tanpa ada perpecahan. Bangga, ini perpecahan dan perbedaan. Orang Kristen yang ngono, orang Nasrani yang ngono. Beda-bedanya orang Kristen nggak hanya sekedar masalah kayak orang Islam, kayak masalah kunut, ngono kan? Ada orang Islam itu bedanya paling masalah furu'iyah. Nama dulu Islam sing jumlah firqahnya ada 73 itu, nah nggak enak sing beda dalam urusan akidah. Sholat tetap siji. Sholatnya pun podo madem nih Ka'bah kabeh, ya lah. Tapi ketika sama nanti melebu nih agama lain, kayak ini mau orang Yahudi atau orang Nasrani itu, sama akan ketemu kejanggalan di antara mereka. Lalu geger itu terlalu pada hal yang sangat mendasar dalam urusan agama. Contohnya kayak masalah namun jenis karani Nabi Isa lah, Yesus versi mereka itu sopo, itu anak Tuhan, apa Tuhan, apa itu kan nama Kristen beda-beda. Sampai ada namanya Kristen Protestan sama Katolik, mana kan itu kan beda-beda sama modern. Nah Islam boten, gitu. Karena memang kita sebagai orang Islam itu dituntut untuk iman nenggone Quran
juga harus iman nang Taurat, juga harus iman nang Injil. Tapi dengan catatan Taurat dan Injil yang belum dirubah. Jadi namanya bolak-balik silahkan sampai delok YouTube, delok informasi dari agama lain, tapi sebagai bentuk sekedar pengetahuan. Jangan sampai komen negatif, jangan sampai delok video-video dari agama lain sampai kemudian nanti ngelok-ngelok nih urusannya mereka, urusan percayaan itu nggak bisa dipengaruhi oleh akal, kepercayaan dewi. Contohnya kalau ya aku melajari Hindu lah, mencari agama Hindu, walaupun menurut aku dewi ya sangat beda dengan Islam, tapi ya nggak pernah sih aku komentar. Kan kadang enek sing komentar pewedes ngeleng-ngeleng kan, jangan sampai menurutku. Yang tak pelajari tok. Dengan saya mempelajari akidahnya orang lain, agama lain, saya justru semakin yakin, semakin mantap bahwa Islam itu sih menurutku sih paling benar. Tapi tidak boleh merendahkan agama iya. Mata contohnya mau contoh deh. Dalam agama Hindu versi sing awal dewi kecil SD, SMP ya. Trinitas ini mau jenenge Tuhannya ada 3, Brahma, Wisnu, Siwa. Ini ya mau contohnya. Iwan Brahma sebagian gawe, Wisnu sebagian melihara, Siwa sebagian mau jenenge ngarani menghancurkan sih. Tapi nyatanya kan dalam praktekan itu kan 3 dewa itu nopo jenenge ngarani melakukan peran dewanya yang lain. Kita sama kayak Dewa Siwa, yang film-film ini. Ternyata Dewa Siwa tugasnya gak sekedar menghancurkan tok, tapi iso dadek nih. Lah, dadek ini kan kudu kan tugasnya apa? Brahma. Menurut kamu kudu nih dilihat dari dasarnya. Kamu nyata gak? Bosok pelajari kitab aliran dari agama, dari apa? Bahasa sekte nih Hindu dewa itu. Ternyata 3 dewa itu yang sing gawe. Sing dewa sing luwih gede meneh. Wah malah gak entek ngono. Ya malah sing gawe sapa malah. Ternyata itu bukan sesuatu kalau dalam Islam itu bukan yang ijma. Yang diijmai ya terlalu kuwi mau. Dari masalah kitab-kitab yang lain kudu ora dhewe nanti kitab kuning sing beda-beda pendapat akeh mong. Bedane kalau dalam agama Islam itu bedanya hanya dalam segi urusan furu'iyah, urusan ibadah, bukan urusan akidah. Ngerti deh? Ikut tadi. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Ganti tema. Bismillahirrahmanirrahim.